Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema 2 sebab azab dalam kehidupan mantan datang silih berganti tanpa henti setelah ia mengkhianatimu. Nah, jadi mungkin ada orang yang merasakan ya, setelah dia mengkhianati seseorang yang amat sangat mencintai dia, kemudian dia mengkhianati demi cinta yang dia impikan, cinta yang baru. Di dalam perjalanannya, pasangan impiannya ini kemudian mengkhianati dia. Dia jadi sendirian. Dalam keadaan sendirian, tahu-tahu dia kehilangan pekerjaannya atau diberhentikan dari tempat dia bekerja. Setelah itu dia berusaha untuk melamar pekerjaan ke sana kemari. Selalu ditolak. Padahal kalau dipikir-pikir, dia punya skill, punya kemampuan. Dia punya gelar sarjana yang langka. Artinya seharusnya kemanapun dia melamar pekerjaan, diterima ya. Karena sulit menemukan sarjana yang seperti dia atau memiliki kemampuan seperti yang dia miliki. Tetapi ternyata tidak. Kemanapun dia melamar pekerjaan, selalu saja ditolak. Kalaupun ada yang menerimanya untuk bekerja, gajinya sangat kecil, ya, sehingga tidak bisa mencukupi kebutuhannya sehari-hari. Pokoknya hidupnya jadi susah banget ya. Nah, mantan juga akan seperti itu setelah mengkhianati kita. Ya, azab di dalam hidupnya akan datang silih berganti, bertubi-tubi tanpa henti. Ya, jadi bedanya itu kalau yang namanya cobaan ya, itu ada masa berhentinya, berganti dengan kesenangan, kebahagiaan ya. Tetapi yang namanya azab itu akan datang terus-menerus kepada diri seseorang ya. Nah, jadi kenapa mantan akan mengalami keadaan yang demikian? Ada 2 sebabnya. Nah, sebelum kita bahas lagi lebih jauh ya, jangan lupa yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya. Jadi 2 sebabnya. Yang pertama ya, mantan tidak pernah bersyukur dengan kehadiran kita. Sebanyak apapun kebaikan yang sudah kita berikan kepada dia, dia tidak pernah bersyukur, tandanya dia mengkhianati kita. Dia juga tidak pernah berterima kasih, tandanya dia memusuhi kita. Nah, ketika seseorang itu tidak pernah bersyukur dengan nikmat yang dia dapatkan, sehingga dia menjadi haus terus, ya, tidak pernah puas, selalu ingin mencari
sesuatu yang baru, yang baru, yang baru lagi. Dan itu yang terjadi dalam kehidupan mantan. Tidak pernah puas, ya. Sudah ada kita melihat ada yang lebih ganteng, yang lebih muda, yang lebih kaya, dia kemudian berpaling. Nah, maka karena mantan ini orang yang tidak pernah merasa puas, ya, tidak pernah belajar untuk bersyukur, maka yang dia dapatkan di dalam kehidupannya adalah azab, ya, yang akan bertambah di dalam perjalanan hidupnya, bukan kenikmatan, bukan kebahagiaan, tetapi justru azab. Jadi itu yang akan terjadi pada orang-orang yang tidak pernah belajar untuk bersyukur. Di dalam surat Ibrahim ayat yang ke-7, kita diajarkan, la'in syakartum la'azidannakum wa la'in kafartum inna azabil lasyadid. Di dalam surat Ibrahim ayat ke-7 ini, Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada kita, jika kalian pandai bersyukur dengan nikmat yang aku berikan, maka akan aku tambahkan nikmatku untuk kalian. Tetapi jika kalian tidak pandai bersyukur, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Nah, maka inilah yang akan terjadi. Orang yang tidak pernah belajar untuk bersyukur, maka yang akan bertambah di dalam kehidupannya adalah azab. Dari satu azab ke azab berikutnya. Nah, itu yang akan terjadi dalam kehidupan mantan. Sebabnya yang kedua, ya, mantan mengkhianati kita. Ya, kita kemudian berdoa, ya, agar penderitaan yang kita rasakan mantan juga merasakannya, bahkan lebih berat. Agar penderitaan yang kita rasakan dikhianati setelah habis-habisan, tidak punya apa-apa. Nah, kita berdoa agar penderitaan yang kita rasakan sekarang pindah kepada mantan. Maka saat kita berdoa itu, doa itulah yang menyebabkan mantan menerima azabnya, menerima penderitaannya, atau dia akan merasakan penderitaan yang saat ini sedang kita rasakan, bahkan lebih berat daripada apa yang kita rasakan, karena kekuatan doa kita. Maka di dalam sebuah hadis kita diajarkan, dakwatul mazlumi mustajabah wa in kana fajiran fafujuruhu ala nafsih. Doa orang yang terzolimi itu terkabul, meski yang berdoa itu orang yang fajir. Orang yang fajir itu adalah orang yang gemar maksiat. Karena kefajiran yang ia lakukan, ia tanggung dosanya sendiri. Ya, jadi walaupun dia suka bermaksiat, malas ibadah, dan seterusnya, dia berdosa. Tetapi karena dia dikhianati, dizolimi oleh seseorang, maka doanya untuk orang yang telah menzoliminya itu akan menjadi doa yang terkabul. Apapun yang dia inginkan untuk terjadi di dalam kehidupan orang yang sudah menzoliminya itu akan kejadian. Ya, dia berdoa agar mantannya menderita, akan kejadian. Ya, dan seterusnya. Nah, maka dua sebab inilah yang akan menyebabkan azab di dalam kehidupan mantan datang bertubi-tubi silih berganti. Ya. Nah,
Karena itu memang ya, manusia itu harus selalu belajar untuk bersyukur. Ya, harus belajar untuk merasa puas ya. Dan juga yang sangat penting, jangan sampai kita menzolimi orang lain. Karena kezoliman apapun yang kita lakukan itu akan menyebabkan atau menjadi sebab kesusahan di dalam hidup kita. Karena kezoliman itu akan membuat doa orang yang telah kita zolimi itu, doanya terkabul. Ya, artinya doanya untuk kita yang mungkin sudah menzoliminya menjadi doa yang terkabul. Sehingga itu kan akan menyusahkan kehidupan kita. Dan itulah yang sekarang sedang mulai terjadi di dalam kehidupan mantan. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.